Sebuah kabar yang menghebohkan terjadi menimpa aktris cilik Malaysia Putri Farasya. Ya, viralnya kabar tentang Putri Farasya belakangan ini lantaran dirinya harus mengalami kelumpuhan sementara karena ulah jahil sahabatnya yang secara tiba-tiba menarik kursi yang hendak ia duduki sehingga membuatnya terjatuh. Alhasil, atas kejadian tersebut tulang punggung Putri dikabarkan mengalami keretakan sehingga dirinya harus bergantung dengan kursi roda. Tak cukup sampai di situ, Putri pun harus menggunakan pampers usai dirinya divonis mengalami inkontinensia atau kondisi di mana seseorang sulit untuk buang air. Dan yang lebih ironisnya, sang pelaku prank yang membuat Putri sampai harus mengalami kelumpuhan hingga saat ini belum sama sekali menunjukkan itikat baiknya. Bahkan tidak juga memberikan bantuan apapun terhadap Putri dan keluarganya. Lantas, seperti apa penjelasan dokter ahli tulang atas cedera yang dialami artis cilik asal Malaysia tersebut hingga harus divonis bisa mengalami kelumpuhan seumur hidup? Aduh, beratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, tahan sikit. Baik, jadi memang itu bercandaan yang berbahaya ya. Jadi artinya kita lagi duduk, mendadak kursi ditarik, ya tentu dengan beban berat badan kita dan mendadak tubuh kita akan jatuh ke bawah dan ini akan memberikan trauma pada tulang punggung. Ya, jadi akibat trauma tumbukan tersebut bisa menyebabkan patah pada tulang punggung. Dan yang lebih bahaya dari patah tulang punggung ini adalah saraf. Saraf di dalam tulang punggung yang bisa mengalami injury. Bisa putus, bisa teregang, bisa twisted ya, kepuntir, jadi macam-macam. Pada intinya adalah terjadi kerusakan saraf, di mana kerusakan saraf itulah yang menyebabkan orang menjadi lumpuh. Ya, gangguan kencing, gangguan buang air besar. Bisa sangat fatal ya, apalagi kalau dengan kecepatan tinggi ditarik kursinya dan jatuh seperti itu. Jadi saya sangat tidak menganjurkan prank-prank yang berbahaya seperti ini ya, baik tarik kursi yang menyebabkan cedera tulang punggung atau kalau kita pernah melihat di WA group itu orang yang lompat kemudian kakinya disepak, ditendang sehingga jatuh kena kepala. Itu sangat bahaya sekali karena bisa menyebabkan kematian. Ya pasti namanya cedera tulang punggung ya, seseorang yang tadinya bisa jalan tiba-tiba jadi lumpuh, nggak bisa berjalan, itu betul-betul lemas, ya pasti akan mengganggu mental emosinya, apalagi kalau sampai terganggu fungsi buang air kecil, buang air besarnya, ya pasti itu akan sangat merepotkan dan mengganggu sekali. Ya, jadi memang kita harus mengetahui bahwa saraf-saraf manusia itu apalagi pada pinggang itu mengurusi daerah bagian kaki ya, kekuatan kaki, sensasi kaki, dan juga pada organ-organ vital, kandung kencing, terus kemudian pada buang air besar ya, fungsi buang air besar. Nah, kalau ada kerusakan pada sistem saraf ini, maka fungsi-fungsi itu akan terganggu. Jadi kalau kondisinya ngompol itu kita sebut sebagai inkontinensia, yang memang bisa disebabkan karena kerusakan saraf tulang punggung. Benar sekali, jadi sesuai dengan apa yang kita katakan sebelumnya, bahwa memang pusat dari area tulang pinggang ini memang ngurusin daerah untuk kaki, sensasi atau indera perasanya, kekuatan motoriknya, indera perasa, juga untuk sensasi buang air kecil, buang air besar, dan fungsi seksual. Kita harus melihat dulu, yang pertama, apakah cedera tulang punggungnya itu artinya tulangnya menyebabkan penjepitan pada saraf atau penekanan pada saraf. Kalau iya memang ada, maka harus dilakukan tindakan operasi untuk membebaskan jepitan tersebut.
Nah, kalau misalnya tidak ada penjepitan dari tulang, biasanya kita akan memberikan obat-obatan dan fisioterapi untuk pemulihan fungsi sarafnya. Baik, tergantung pada yang pertama kita harus melihat kalau cedera tulang punggung itu satu dari perspektif strukturnya, yaitu perspektif tulangnya. Tentu tulang anak pasti masih akan bertumbuh dan kita harus melihat seberapa parah timbulnya keretakan, patah atau kompresi tulang tersebut. Ya, apakah itu nanti akan bisa mengganggu pertumbuhan struktur tulang berikutnya? Nah, mungkin iya, mungkin enggak. Sekali lagi tergantung pada patahannya. Nah, yang kedua adalah perspektif dari sarafnya, saraf yang berjalan di tulang punggung. Kalau sudah terjadi kerusakan, ya biasanya saraf itu akan sulit untuk meregenerasi atau untuk pulih kembali. Namun kita masih harapkan, karena ini juga tergantung pada tingkat beratnya kelumpuhan. Moga-moga kalau misalnya kelumpuhannya masih belum total, kemudian usianya masih usia muda, kita masih mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan. Tidak hanya gempar dan ramai diperbincangkan di negara asalnya, kehebohan kasus yang dialami Putri Farasya juga kini ramai menjadi perbincangan di tanah air, terlebih bagi para warganet. Hal tersebut kini menjadi sebuah topik pembahasan yang cukup ramai dikomentari oleh para warganet serta jajaran publik figur tanah air. Menyesalkan adanya peristiwa tersebut, Rieke Diah Pitaloka hingga Diki Chandra pun turut memberikan sebuah komentar. Lantas, seperti apakah komentar dari sederet publik figur tanah air melihat nasib miris yang dialami oleh Putri Farasya? Seperti itu sebetulnya prank lama banget ya, jadul. Kakak kelas saya aja melakukan hal itu dan itu dikecam banyak orang. Jadi kalau masih di era sekarang menggunakan hal prank yang semacam itu sangat-sangat kami seakui, kami seupai kampungan, jadi nggak usah lah. Bahkan ya kalau untuk sekedar hiburan paling kecil yang tidak membahayakan, kalau jadi seperti ini kan akhirnya masa depan seseorang bisa menjadi rusak. Kasihan juga adik kita yang terkena prank. Sebenarnya prank bentuk apapun juga, kalau yang pada akhirnya bisa mencelakakan, yang bisa membuat keributan, ya sebaiknya dihindarilah. Kita butuh hiburan memang akan kita butuhkan oleh semua orang, tapi carilah hiburan yang sehat, carilah candaan yang sehat, yang tidak menimbulkan hal-hal yang seperti yang terjadi pada kita. Respon saya terhadap masalah yang menimpa artis cilik, tentu saya merasa sangat menyesal peristiwa seperti itu terjadi. Dan untuk kita semua orang tua juga ingatkan anak-anak kita untuk tidak berlebihan dalam bercanda dan dijelaskan bagaimana fungsi tulang ekor dan sebagainya. Itu memang harus dikasih tahu gitu, bagaimana pusat saraf sebenarnya di sekolah juga diajarin, tapi hal-hal apa yang kemudian itu bisa menyebabkan kecelakaan serius gitu. Bercanda tidak harus seperti itu, bercanda ada batasnya. Itu memang kita harus mengingatkan dengan mengajak anak kita diskusi. Saya kecolongan juga beberapa kali, anak saya laki ya, dia juga beberapa kali melakukan kasar lah sama temennya, dan itu saya langsung ketemu dengan gurunya, langsung kita diskusikan gitu. Anaknya diajak ngomong, dikasih edukasi, dikasih edukasi, diskusi. Tapi kalau udah terlalu berbahaya, tentu kita juga ngomongnya juga lebih serius gitu, bukan dibentak-bentak, enggak dibentak-bentak, cuman dikasih pengertian. Itu penting ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, stop bullying ya, stop bullying. Lagi SMP gitu ya, dan itu membekas. Jadi aku tahu banget bagaimana bully itu membuat kita di momen-momen tertentu itu kayak akan merewind, kayak muncul lagi. Dan saya tidak ingin anak saya jadi korban bully, dan juga dia jangan melakukan itu terhadap temannya gitu. Untuk mengantisipasi, gak ada cara lain, diajak ngobrol, terus dia ada masalah apa, kalau ada kesel ngomong, diajak anak untuk mengungkapkan
ya bebas ngomong, nggak usah, kalau anak kritik kita ya terima lah, karena orang tua kan nggak selalu samanya bener. Kadang kita juga merasa aku sibuk gini. Kalau mereka juga kan punya hak untuk kita kasih atensi. Dan saya selalu bilang, gimana kamu hari ini? Saya selalu tanya, happy nggak hari ini? Ada masalah apa? Terus aku suka dalam momen-momen itu saya pasti bilang, saya minta maaf, Ambu minta maaf ya, Ambu harus bekerja, Ambu nggak terus-terusan ada dampingin kalian kayak gitu. Besok ngambil rapot juga kita diskusiin dulu, gimana Ambu bisa nggak? Bisa, tapi jangan pakai baju ini ya, jangan pakai ini, biasa aja, sekolah itu bukan panggung gitu. Jadi anak-anak saya nggak mau, alhamdulillah sih, tidak mau kelihatan wah gitu, mereka sangat sederhana. Kemarin kan dia kasar sama temennya, terus saya tanya, karena dia dikasarin sama kakak kelasnya, dibully sama kakak kelasnya, kalau jalan disengkat segala macam, mau bilang ke gurunya, mungkin juga gurunya sibuk dan sebagainya. Tapi akhirnya itu jadi ketahuan penyebabnya, dan anak saya itu yang energinya cukup banyak, akhirnya saya masukin pencaksilat, saya masukin boxing. Disalurkan, dan juga yang ngelatihnya juga ngasih tahu bahwa kamu belajar bela diri itu untuk membela diri, bukan untuk jadi menonjolkan diri atau kasar dan sebagainya gitu. Dan untuk melindungi teman-temanmu yang lemah, kalau ada yang ngasarin, ya kalau dikasih tahu orangnya nggak bisa, ya itu cara kamu membela mereka gitu.